materi, silakan ya. Nanti mungkin minggu depan akan saya kasih kabar kapan itu kuisnya akan dibuka ya. Jadi biar bisa siap-siap, biar bisa belajar terlebih dahulu ya. Karena nanti di kuis ini materi ini akan dievaluasi, nilainya diambil dari kuis, tidak masuk ke dalam UTS ya. Oke, baik. Saya mulai kuliah hari ini. Oke, saya izin untuk share screen. Ya, sudah tampak di layar teman-teman semuanya. Share Sudah, screen Mas. saya. Sudah ya, oke ya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep kehilangan, kematian, dan berduka. Ya, ini slide ini juga disampaikan sama di kelas Rek 1 dan 2 ya. Sama. Oke. Nah, ada kehilangan, ada kematian, ada berduka. Ini nanti masing-masing dari fase ini atau apa ya, terminologi ini kita akan bahas. Ya, berdasarkan rencana pembelajaran, di rencana pembelajaran itu mahasiswa ya diharapkan di materi ketiga ini mampu menguasai atau memahami tentang konsep kehilangan, konsep kematian dan berduka ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang kehilangan terlebih dahulu ya. Nah, kehilangan secara definisi ya, kehilangan itu adalah keadaan individu yang berpisah ya dengan sesuatu yang sebelumnya ada dan kemudian menjadi tidak ada. Ini namanya kehilangan ya, awalnya ada, tidak ada ya. Baik terjadi sebagian atau secara keseluruhan. Karena proses keperawatan, proses kita merawat pasien ya, proses kita berinteraksi dengan pasien, ini nanti ada kalanya terkait dengan event-event ya atau kejadian-kejadian kehilangan yang dialami oleh pasien ya. Makanya kita harus belajar juga tentang konsep kehilangan, kematian dan berduka supaya respon-respon pasien ya, respon manusia terhadap keadaan kehilangan, kemudian kematian atau berduka itu bisa kita manajemen dengan baik ya. Apabila rasa berduka atau rasa bersedih ya itu bisa di manajemen agar tetap dalam keadaan atau dalam batas yang normal. Karena kalau orang berduka, orang bersedih terlalu dalam ya dan terlalu lama itu berakibat tidak baik ya bagi manusia atau bagi klien itu sendiri ya. Nah, kehilangan merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu dalam rentang kehidupannya ya sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. Setiap manusia pasti akan mengalami pengalaman kehilangan ini ya. Baik kehilangan itu kehilangan hal yang kecil ya maupun sampai kehilangan hal yang luar biasa ya, sesuatu yang sangat berarti. Nah, ini teman-teman ya, faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kehilangan. Jadi kalau seseorang mengalami peristiwa kehilangan, ya, berat atau tidaknya yang dirasakan, respon yang ada di dalam tubuh seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah ini. Ya, satu, bagaimana individu itu mengartikan sebuah kehilangan, ya, atau mempersepsikan sebuah kehilangan, atau memahami, mendalami, menginterpretasikan sebuah kehilangan itu seperti apa, ya. Jadi ini menjadi faktor individu, ya, faktor individual. Jadi tidak bisa kita samakan antara orang satu dengan orang yang lainnya, ya. Jadi setiap orang mempunyai penilaian tentang arti kehilangan
masing-masing. Kemudian yang kedua, faktor sosial dan budaya. Ya, jadi kehilangan itu juga dikaitkan dengan kebiasaan adat istiadat, ya, sosial dan budaya yang biasanya melingkupi kehidupan manusia itu. Kemudian kepercayaan atau spiritual, ya. Nah, ini erat sekali kaitannya dengan kehilangan, ya. Ini akan mempengaruhi seseorang berpikir tentang arti sebuah kehilangan, ya. Misalnya kita dengan tidak sengaja misalnya kehilangan uang, ya, atau kehilangan dompet, ya. Misalnya kehilangan uang gitu, ya. Nah, kok hilang di mana? Kan berduka, ya, pasti berduka karena mungkin uang tersebut sudah diagendakan untuk suatu hal gitu misalnya. Terus kemudian hilang, ya. Nah, kepercayaan atau spiritual ini bisa mempengaruhi, ya, menginterpretasikan atau memahami atau menghadapi keadaan kehilangan itu diterjemahkan sebagai apa, gitu ya. Nah, bisa jadi orang dengan tingkat kepercayaan yang baik di agamanya, ya, mungkin mengartikan, ya, kehilangan itu adalah sebuah, entah misalnya, oh iya saya belum pernah berbagi misalnya, ya, maka sama Tuhan diambil apa, sebagian dari harta saya atau sebagian dari uang saya, ya. Nah, itu macam-macam, ya, bagaimana orang itu akan berdamai, ya, manusia itu akan berdamai dengan peristiwa kehilangan. Nah, ini faktor-faktor inilah yang mempengaruhinya, ya. Yang keempat, peran seks, ya. Nah, jadi eh, dalam peran jenis kelamin, ya, atau seksualitas, ada laki-laki, ada perempuan. Masing-masing dari peran seks ini punya peran yang sendiri-sendiri, ya, yang berbeda. Misal seorang laki-laki sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, dan seterusnya, ya. Maka misalnya dalam sebuah keluarga itu kalau kehilangan seorang kepala keluarga, ya, nah perannya itu nanti akan ada yang hilang gitu, ya, dalam keluarga tersebut. Itu. Kemudian atau mungkin peran seks juga mengartikan kehilangan, contohnya bagaimana orang itu bisa berperan. Ada anggota keluarga yang meninggal misalnya. Nah, antara anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan otomatis ketika berespon berbeda, ya. Mungkin kalau laki-laki cenderung lebih lebih tenang mungkin, ya. Lebih tenang atau mungkin tidak ekspresif, ya. Beda dengan perempuan misalnya, ya, yang lebih ekspresif, ya. Mungkin menjerit, ya, berteriak, ya, atau mungkin berteriak-teriak. Nah, itu peran yang melekat pada seksnya. Kemudian status sosial ekonomi. Nah, status sosial ekonomi ini pasti, ya, pasti berpengaruh. Contohnya misal ada orang dengan status ekonomi yang menengah ke bawah, ya, atau mungkin di bawah gitulah, ya. Kemudian ada yang status ekonominya tinggi. Kehilangan sama-sama 100.000 misalnya, ya, antara orang yang ekonominya bawah dengan ekonominya atas otomatis berbeda, ya, interpretasinya. Yang bawah kehilangan 100.000 itu sangat berarti, sangat luar biasa. Tetapi kalau yang ekonominya tinggi, levelnya kehilangan 100.000 mah tidak begitu berarti, ya. Nah, otomatis proses kesedihannya berbeda antara yang levelnya di bawah dan di atas tadi, ya. Kemudian kondisi fisik dan psikologis individu, ya. Jadi kondisi fisik, kondisi psikologis individu ini akan mempengaruhi reaksi kehilangan, ya. Jadi mungkin sedang bersedih atau sedang menghadapi sebuah masalah, kemudian dihadapkan pada peristiwa kehilangan. Nah, responnya jadi tambah luar biasa. Nah, itu bisa terjadi. Berikutnya bentuk kehilangan, ya. Bentuk kehilangan itu apa saja? Yang pertama, kehilangan orang yang berarti, ya. Kemudian yang kedua, kehilangan kesejahteraan, ya. Mungkin awalnya hidup sejahtera, kemudian turun, ya. Kemudian atau kehilangan milik pribadi, ya. Misalnya kalau kita kehilangan dompet, ya, di situ ada identitas, ada ATM dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi bentuk kehilangan juga seperti itu, ya. Kemudian sifat kehilangan, ya, sifat kehilangan. Sifat kehilangan ini ada yang pertama yaitu sifatnya tiba-tiba. Jadi tidak
dapat diprediksi sebelumnya. Ya, misalnya kita lagi di jalan, terus lupa naruh dompetnya jatuh di mana. Nah, itu kan tidak terprediksi ya, kejadian itu. Itu terjadi secara tiba-tiba, ya. Nah, ini kehilangan secara tiba-tiba dan tidak diharapkan tentunya ya. Nah, ini dapat mengarah pada pemulihan duka cita yang terlampau lambat ya. Jadi karena tidak ada persiapan secara psikologis sebelumnya, sehingga proses berdukanya itu akan lama. Ya. Kemudian kematian karena tindakan kekerasan, ya, bunuh diri, pembunuhan atau kematian akibat bencana alam ini akan sulit diterima karena ini tidak pernah diharapkan sebelumnya, ya, atau tidak pernah difikirkan atau tidak pernah diramalkan atau diprediksikan. Kemudian yang kedua, sifat kehilangan berangsur-angsur, ya, artinya dapat diramalkan. Nah, contohnya adalah penyakit yang sangat menyulitkan, berkepanjangan, dan menyebabkan yang ditinggalkan mengalami keletihan secara emosional. Ini misal pada pasien-pasien yang mengalami penyakit kronis misalnya, ya. Keluarganya ini mungkin akan sudah mempersiapkan diri, ya. Sudah tahu bahwa nanti pada akhirnya si anggota keluarga yang sakit ini akan jatuh pada kondisi kematian misalnya ya, jadi dapat diprediksi. Otomatis persiapan secara psikologis itu sudah lebih ada dibandingkan dengan kehilangan yang sifatnya tiba-tiba tadi. Kemudian tipe kehilangan sekarang ya, ada kehilangan secara aktual, ada kehilangan secara berdasarkan persepsi ya. Nah, kehilangan yang aktual ini mudah diidentifikasi. Ya, contohnya amputasi. Ya, jadi mungkin ada penderita diabetes yang ekstremitas bawah atau atasnya terpaksa harus diamputasi ya untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut ya. Kemudian kematian orang yang sangat berarti atau orang yang sangat dicintai. Nah, ini jelas ya, kelihatan ya, yang hilang itu kelihatan, bendanya kelihatan, itu namanya aktual loss. Yang kedua, perceived loss ya. Nah, ini perasaan individual ya, tetapi menyangkut hal-hal yang tidak dapat diraba atau tidak dapat dijelaskan secara nyata. Kalau yang tadi bisa dilihat ya secara kasat mata, tapi kalau perceived loss ini tidak bisa ya. Jadi mungkin perasaan kehilangan kasih sayang ya, perasaan kehilangan perhatian, lebih ke arah perasaan subjektif individu. Ini yang perceived loss. Kemudian yang ketiga ya, anticipatory loss ya. Nah, ini perasaan kehilangan yang terjadi sebelum kehilangan terjadi. Ya, jadi contohnya ini ya, tadi contohnya ada anggota keluarga yang sakit terminal. Jadi anggota keluarganya masih ada, masih hidup, tapi sudah berduka terlebih dahulu, ya. Atau mungkin pasien itu pertama kali didiagnosis ya penyakit kronis gitu misalnya ya. Nah, itu sudah bersedih dulu dengan antisipasi kehilangan yang akan terjadi. Misal sudah didiagnosis kanker gitu ya misalnya. Nah, perasaan berduka itu sudah muncul di awal ya. Muncul di awal dan muncul karena prediksi terhadap akibat penyakit tersebut. Ya, ini perilaku yang antisipatori. Jadi sudah diantisipasi sebelumnya. Berikutnya etiologi kehilangan, teman-teman, ya. Ya, etiologinya ada banyak ya. Di sini beberapa yang bisa kita pelajari ya, kehilangan seseorang yang dicintai pasti ya. Kemudian kehilangan yang ada pada diri sendiri ya. Jadi mungkin bagian tubuh, anggota tubuh ya. Kemudian kehilangan objek eksternal, benda-benda yang dimiliki misalnya, ya. Atau kehilangan lingkungan yang sangat dikenal, ya. Jadi mungkin misal pindah sekolah, pindah tempat tinggal, ya, yang mungkin semuanya yang sebelumnya sudah nyaman tinggal di lingkungan tersebut, tapi ternyata ada satu dan lain hal mengharuskan keluarga ini berpindah, ya. Nah, ini akan terjadi proses kehilangan, ya. Kemudian kehilangan kehidupan atau meninggal. Berikutnya jenis-jenis kehilangan. Ya. Satu, kehilangan yang ada pada diri sendiri. Ya, ini contohnya adalah kematian, ya, anggota keluarga, kehilangan pendengaran, ingatan, ya,
kemudian usia muda atau fungsi tubuh, ya. Nah, ini perlahan-lahan di dalam diri kita itu ada yang hilang, ya. Jadi proses kehilangan baik apa namanya penurunan secara fisik, ya, atau mungkin ikatan batin dengan seseorang, ya, dan orang tersebut meninggalkan kita. Nah, itu masuk ke dalam kehilangan yang ada pada diri sendiri. Kemudian kehilangan orang terdekat, ya. Ini mungkin ada ikatan darah, ya, atau mungkin bestie gitu ya, rekan kerja, tetangga. Nah, ini masuk ke dalam kehilangan orang terdekat. Kemudian kehilangan objek eksternal ini tadi ya, perhiasan ya dan lain sebagainya. Kehilangan lingkungan ini ya, pindah punya tetangga baru ya. Kemudian kehilangan kehidupan atau meninggal ini mati baik secara perasaan ya. Jadi mati ini bukan mati secara fisik saja ya, mungkin mati secara perasaan, pikiran ya ataupun kematian sesungguhnya yaitu kematian secara biologis. Berikutnya tanda dan gejala kehilangan. Ya, orang kalau kehilangan manifestasi klinisnya kalau di penyakit ya kan ada gejala-gejalanya ya. Yang pertama perasaan sedih pasti ya. Kemudian menangis, putus asa, rasa kesepian ya. Kemudian mengingkari kehilangan. Ya mungkin di fase-fase awal masih belum bisa menerima ya, masih mengingkari kehilangan yang sedang dialami. Kemudian kesulitan dalam mengekspresikan perasaan. Ya, mungkin di sini yang timbul bingung gitu ya, mungkin kebingungan, kesedihan, cemas dan lain sebagainya. Berikutnya konsentrasi menurun ya, dampak dari atau gejala dari kehilangan ini. Konsentrasi akan menurun. Kemudian marah ya, marah. Nanti orang kehilangan ada orang berduka itu ada tahapan-tahapannya ya, mulai dari menolak ya sampai marah sampai nanti pada akhirnya pada satu titik tertentu akan menerima kenyataan kehilangan atau duka tersebut. Kemudian tidak berminat dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi cenderung males ya berinteraksi dengan orang, pengen sendiri ya, pengen menyendiri, pengen di situ terjadi proses analisis ya, analisis terhadap fenomena yang sedang dialami, yaitu fenomena kehilangan. Nah, makanya cenderung tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian merenung, ya, merenungkan perasaan bersalah secara berlebihan, ya. Nah, jadi mungkin istilahnya ada perasaan ini ya kalau orang Jawa bilang itu getun gitu ya. Jadi menyesal, ya, menyesal entah terkait dengan fenomena kehilangan tersebut apa yang disesalkan gitu ya, baik itu entah kehilangan anggota keluarga atau kehilangan benda ya atau kehilangan lingkungan, entah pasti ada sesuatu nanti yang akan disesalkan di situ ya, yang belum dilakukan atau yang belum dituntaskan ya. Nah itu pasti akan ada perenungan ya terhadap perasaan bersalah ini. Kemudian reaksi emosional yang lambat. Ya, karena ada hambatan perasaan ekspresi tadi, ya. Jadi reaksi emosionalnya jadi lambat. Kemudian adanya perubahan dalam kebiasaan makan. Nah, jadi biasanya akan berpengaruh ke pola makan, pola tidur dan aktivitas, ya. Jadi dengan kehilangan nggak mau makan, ya, kemudian nggak bisa tidur, ya, karena perasaan-perasaan bersalah, ya, perasaan sedih, perasaan duka, ya. Kemudian tingkat aktivitas ini juga akan jadi kurang produktif ya, karena konsentrasi menurun, ya lebih banyak memikirkan ya kejadian kehilangan tersebut. Nah, ini beberapa proses kehilangan, teman-teman ya. Nah, ini proses kehilangan ini menyebabkan stresor pada individu ya. Jadi kehilangan ini menyebabkan stresor secara psikologis ya kepada individu. Nah, ini proses kehilangan dalam bentuk stresor, baik kehilangan itu stresornya dalam bentuk internal, kehilangan pada dirinya sendiri, atau eksternal, ya. Nah, ini akan menyebabkan gangguan dan kehilangan, rasa kehilangan ini. Nah, kalau individu tersebut menanggapinya, ya, atau mengartikan dan memikirkan, ya, stresor ini, stresor kehilangan ini sebagai pikiran-pikiran yang positif, ya, individunya berpikir positif, maka kompensasi positif terhadap kegiatan-kegiatan ini akan timbul ya pada seseorang.
Ya, jadi kalau berpikir positif, maka actionnya ya wujud perilakunya nanti akan jadi perilaku yang positif juga, ya. Mungkin dialihkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, ya, sehingga menimbulkan perbaikan di masa depan dan mampu beradaptasi lagi dan merasa nyaman kembali kehidupannya, ya. Jadi kalau proses kehilangan ini masuk ke dalam salah satu ini ya, kalau secara fisik ya badan rentang sehat sakit ya kan, kalau orang itu sehat, kalau saat ini sehat nanti suatu saat akan sakit gitu ya, dan seterusnya kalau saat ini sakit nanti suatu saat akan sehat. Nah itu kalau ditinjau dari fisik. Nah dari sisi psikologis juga sama seperti itu ya. Nah perasaan itu ada perasaan bahagia, ada perasaan sedih. Nah sedih ini karena entah karena kehilangan ya, entah karena kematian ya. Nah, di situ pasti dua hal ini menjadi sebuah rentang ya. Nah, di sini ya, orang mungkin yang awalnya nyaman, hidupnya bahagia, kemudian ada stresor datang di fase kehidupan itu ya. Kemudian bagaimana dia bisa beradaptasi ya, menginterpretasikan fenomena kehilangan tersebut ya. Apakah jadinya berpikir positif atau negatif, nanti yang akan menentukan seberapa lama ya proses berduka dan perbaikan kembali ya dalam hidupnya dan mencapai status aman dan bahagia lagi. Gitu. Kemudian berikutnya yang kedua, proses kehilangan, stresornya ini internal atau eksternal, ini menyebabkan gangguan kehilangan ya. Nah, kalau yang kedua ini, proses yang kedua ini, individu ini berpikir negatif ya. Sehingga eh apa ekspresi perilakunya menjadi tidak berdaya, marah dan agresif ya. Nah, ini macam-macam, ini dorongan dari mana ya? Agresif, marah terhadap dirinya atau marah terhadap orang-orang sekitar atau mungkin marah terhadap Tuhan ya. Nah, tergantung dari individu tersebut bagaimana mengartikan kehilangan tersebut. Nah, ini diekspresikan ke dalam diri ya, tidak diungkapkan ya. Nah, ada yang kalau tidak ekspresif apa marah-marahnya tidak ekspresif keluar ya, kalau dipendam istilahnya gitu ya, dipendam, maka akan menimbulkan masalah ya pada keadaan fisik seseorang sehingga terjadi sakit ya. Nah, ini namanya psikosomatis jadi ya. Nah, jadi eh, dia tidak marah, tidak memberikan perilaku yang ekspresif keluar, tapi dia memendam semuanya itu ya, pikiran-pikiran negatifnya dipendam ya, sehingga bisa muncul gejala sakit secara fisik. Nah, berikutnya stresor internal eksternal ya, yang menyebabkan gangguan dan kehilangan ini. Nah, di sini individunya berpikir negatif juga sama ya, tidak berdaya, marah dan berperilaku agresif ya. Kemudian diekspresikan keluar diri individu. Nah, kalau yang ini tadi dipendam, kalau yang ini dia ekspresikan keluar, ya, dia mau berinteraksi dengan ekspresi yang marah, agresif, ya. Nah, ini nanti akan diberikan atau dibantu ya untuk oleh orang-orang sekitar bagaimana mengatasi pikiran-pikiran negatif itu sehingga membuat dia berperilaku yang tidak berdaya atau marah atau berperilaku yang agresif ya, ini masih ada kesempatan untuk memberikan atau memberikan motivasi ya supaya tidak menjadi ya gejala fisik, sakitnya tidak muncul sebagai sakit gejala fisik. Tapi kalau di sini ya kalau mau berekspresi ya istilahnya mau curhat, mau cerita, nah nanti ada yang memberikan masukan dan sebagainya sehingga perlahan-lahan si individu tersebut mau berperilaku secara konstruktif ya sehingga tercapailah perbaikan ya di situ sehingga si klien ini nanti mampu beradaptasi dan merasakan kenyamanan ya. Nah, dari ketiga ini ya, ini nggak tahu nanti pasien itu yang kita hadapi yang seperti apa. Kalau pasien itu secara otomatis bisa berpikir positif ya, maka dia akan bisa beradaptasi segera dengan keadaan kehilangan. Ya. Yang kedua, ini sama-sama individu ini berpikiran negatif, cuman yang satu tidak ekspresif ya, dipendam, kalau yang satunya ekspresif
ya. Nah, yang dipendam ini yang lebih berbahaya, teman-teman, ya, karena bisa menyebabkan gangguan secara fisik juga. Nah, kalau yang ini mau mengekspresikan, nanti akan dibantu oleh orang-orang sekitar bagaimana mengendalikan pikiran negatifnya itu supaya tidak jadi jatuh ke dalam gangguan secara fisik. Nah, ini ada lagi juga ya. Nah, ini stresor internal eksternal ya. Individunya berpikir negatif, ya, tidak berdaya, malu, ya, marah dan berperilaku agresif, ya. Kemudian diekspresikan keluar individu. Nah, kalau yang di sini tadi ini masih berperilaku konstruktif, ya. Nah, kalau di sini berperilaku destruktif, nah ini masuk ke ranah masalah ini ya di kejiwaan ya. Nanti bisa diintervensi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada di keperawatan jiwa jadinya ya. Jadi dia tidak bisa beradaptasi dengan sendirinya ya, tapi dia harus banyak dibantu ya untuk kembali pulih ya dari rasa tidak berdaya, marah dan perilaku agresifnya ini. Nah, inti dari kemampuan seseorang agar dapat bertahan terhadap kehilangan ya, ini adalah bagaimana cara seseorang itu bisa memberikan makna ya yang baik ya terhadap kehilangan, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan husnudon ya. Jadi bagaimana memaknai atau menginterpretasikan kejadian kehilangan itu ya oleh individu. Ya, jadi kalau diinterpretasikan kehilangan itu dengan berpositif thinking ya, berpikiran baik, maka akan berdampak juga nanti pada kompensasi yang akan dilakukan ya terhadap kejadian kehilangan itu ya. Kalau berpikiran positif, maka perilaku-perilakunya ya, yang ini tadi ya, ekspresinya ini akan menjadi ekspresi yang sifatnya konstruktif ya, sifatnya yang positif, mendukung untuk segera bangkit kembali dari perasaan kehilangan tersebut ya. Jadi kalau kita nanti berhadapan dengan pasien ya yang mengalami kehilangan, entah kehilangan misalnya amputasi gitu ya. Nah, bagaimana memaknai proses kehilangan itu yang kita bantu ya, agar pasien itu, agar klien itu mampu memaknai proses kehilangan itu menjadi hal yang positif ya, menjadi hal yang positif sehingga si klien bisa segera menerima ya, bisa segera beradaptasi dan bisa kembali nyaman ya dengan kehidupannya dan bisa melanjutkan kehidupan lagi ya. Karena proses kehilangan ini masuk ke dalam batu sandungan kehidupan ya. Jadi kalau klien atau seseorang itu stagnan di fase kehilangan itu terlampau lama, nanti otomatis perjalanan kehidupan berikutnya akan terhambat gitu ya. Jadi makanya kita mendorong untuk pasien itu segera bisa beradaptasi dengan proses kehilangan dan melanjutkan fase kehidupan kembali. Nah, berikutnya teman-teman kematian ya. Kalau kehilangan itu kan tadi ya macam-macam bendanya. Mulai dari kehilangan orang terdekat ya, kehilangan bagian dari tubuhnya atau mungkin kehilangan benda eksternal, lingkungan ya. Nah, sekarang kalau kematian ini lebih spesifik lagi ya, kaitannya dengan sebuah kehidupan. Nah, kematian kalau secara etimologi ini diartikan sebagai keadaan mati, ya. Kalau secara definitif ini terhentinya fungsi jantung. Ini kalau secara biologis ya. Nah, terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap, ya, atau terhentinya kerja otak secara permanen. Ini disebut dengan kematian. Nah, kematian merupakan proses atau peristiwa alamiah yang akan dihadapi oleh makhluk hidup ya, sebenarnya tidak hanya manusia, hewan ya dan makhluk hidup yang lainnya yang hidup pasti akan mengalami kematian ya. Cuman subjek kita adalah pasien. Jadi di sini konsep kita kematian merupakan peristiwa yang dihadapi oleh manusia. Nah, pemahaman akan kematian ini mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang terhadap kematian ya. Jadi bagaimana
manusia mempersepsikan kematian itu sebagai apa? Ya, bagaimana memaknai sebuah peristiwa kematian? Ya, jadi itu yang mempengaruhi penerimaan, termasuk juga nanti mempengaruhi seberapa lama ya klien itu akan jatuh dalam kondisi berduka. Ini perkembangan persepsi kematian ya. Jadi tahap tumbuh kembang ya, persepsi tentang sebuah kematian dikaitkan dengan tumbuh kembang. Nah, untuk bayi sampai dengan 5 tahun ini tidak ya, belum mengerti sama sekali tentang kematian. Ya, keyakinan bahwa mati adalah tidur atau pergi yang temporer. Jadi sementara. Nah, ini jadi kalau misalnya kita mengedukasi ya, atau mungkin menghadapi klien ya usia sekian masih belum mengerti tentang sebuah kematian. Memang di secara tumbuh kembang mereka belum paham ya sampai belum paham tentang sebuah kematian itu hal apa. Kemudian untuk usia 5 sampai 9 tahun ya, ini sudah mulai mengerti ya bahwa mati adalah titik akhir. Ya. Orang yang mati dapat dihindari. Ini untuk usia 5 sampai 9. Kemudian 9 sampai 12 tahun. Mengerti bahwa mati adalah akhir dari kehidupan dan tidak dapat dihindari. Ya. Nah, kalau di sini masih berpikiran bahwa kematian itu masih dapat dihindari. Ya, untuk usia 5 sampai 9. Tapi kalau 9 sampai 12 ya, ini mereka sudah berpikiran bahwa kematian itu tidak dapat dihindari. Ya, dapat mengekspresikan ide-ide tentang kematian yang diperoleh dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Ya, jadi sudah lebih banyak informasi yang didapatkan ya, sehingga interpretasinya lebih kompleks dibandingkan dengan usia-usia di bawahnya. Kemudian 12 sampai 18 tahun ya. Nah, ini mulai ada perasaan takut ya tentang kematian yang menetap ya. Kadang-kadang memikirkan tentang kematian yang dikaitkan dengan sikap religi. Jadi sudah mulai mempertimbangkan bahwa kematian itu akan terjadi ya. Dan mungkin akan mempersiapkan ya proses kematian individu itu dengan dikaitkan dengan sikap-sikap religinya. Ya, jadi sudah mulai bisa menggabungkan, mengintegrasikan ya proses kematian dengan sebuah nilai religius. Ya, jadi mungkin ada keyakinan ya sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Mungkin nanti sudah tahu gambarannya, nanti mungkin ada kehidupan lagi setelah ini ya. Sebelum itu apa yang harus dipersiapkan ya. Nah, itu sudah mulai dipikirkan di usia 12 sampai 18. Kemudian 18 sampai 45 tahun ya. Ini sudah memiliki penilaian sikap ya terhadap kematian yang dipengaruhi oleh religi dan keyakinan. Nah, di sini sudah lebih mantap lagi ya bagaimana individu itu menginterpretasikan sebuah kematian yang sangat didominasi ya atau sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius atau nilai-nilai keyakinan. Kemudian usia 45 sampai 65. Nah, ini sudah mulai acceptance ya, sudah mulai acceptance bahwa kematian itu akan terjadi pada dirinya. Ya. Dan kematian ini merupakan puncak kecemasan. Kemudian usia 65 tahun ke atas, ini ada perasaan takut kesakitan yang lama. Ya. Nah, ini kematian mengandung beberapa makna. Ya. Jadi kalau usia sudah 65 tahun ke atas, ini rata-rata biasanya sudah hidup dengan beberapa masalah kesehatan. Ya. Dan mungkin masalah kesehatan yang sedang dialami ya, yang tidak dengan masalah kesehatan saja, kehidupannya lebih tidak nyaman dibandingkan dengan usia-usia muda sebelumnya ya karena ada proses degenerasi ya ada proses penuaan yang menyebabkan rasa tidak nyaman apalagi yang ditambah dengan masalah kesehatan ya maka di sini mereka cenderung akan mengekspresikan takut kesakitan yang lama
ya, dan ada harapan terhadap terbebasnya dari rasa sakit, ya, kalau usia 65 tahun ke atas. Kemudian reuni dengan anggota keluarga yang telah meninggal, ya. Jadi ada pikiran-pikiran yang seperti ini ya, kalau usia sudah tua. Kecenderungan menjadi pengen apa ya? Kematian itu jadi membebaskan, ya, membebaskan dari rasa sakit yang sedang dialami saat ini. Nah, ini alasan seseorang mengalami ketakutan ya sebelum atau menjelang kematian, ya. Nah, ini orang berpendapat bahwa hidup hanya sampai di situ saja, ya, terlalu pendek dan masih banyak yang harus dilakukannya sebelum kehidupan ini berakhir atau selesai. Nah, inilah kenapa orang takut, ya, karena merasa bahwa kehidupannya ini terlalu pendek, gitu ya, masih banyak sekali yang harus diselesaikan. Kemudian sebelumnya orang tidak memikirkan tentang kematian, ya, jadi ada ketakutan tentang kematian. Jadi nggak mikirkan sama sekali kalau orang itu nanti pada akhirnya akan mengalami kematian, ya. Kemudian orang takut harus meninggalkan segalanya, ya, misal sudah bekerja keras, ya, eh, materinya sudah didapatkan banyak, kemudian kena sakit dan sebagainya, sehingga di sini ada ketakutan, ya, meninggalkan segala-galanya yang sudah diraih, ya, atau yang sudah digapai dengan susah payah. Kemudian orang dapat merasa takut berdasarkan satu pengalaman hidup terhadap penghakiman Tuhan, ya. Nah, mungkin ada kaitannya dengan penghakiman Tuhan, ya, sehingga dia merasa takut mati, ya. Itu tadi. Nah, ini fase proses kematian, ya, berdasarkan Sporken dan Michels, ya. Nah, proses kematian ini ketidaktahuan kapan kematian akan datang, ya. Kemudian ketidakpastian, tidak ada gambaran yang jelas tentang masalah yang dihadapi, ya. Kemudian penyangkalan ketidakmampuan menerima situasi, ya. Kemudian di sini ada proses perlawanan juga, ya. Ajal sudah dekat, kemarahan dan agresi di sini. Kemudian berikutnya penyelesaian atau perundingan dengan orang yang terdekat, ya, janji-janji, ya, bila ajal bisa ditunda. Jadi mungkin jangan jangan mati sekarang gitu ya. Mungkin saya masih belum ini. Kalau saya diberikan kehidupan lagi, saya akan melakukan atau berbuat baik. Nah, ini proses perundingan. Kemudian fase berikutnya yaitu depresi, ya. Sedih dengan semua yang akan ditinggalkan. Nah, ini ada perasaan-perasaan seperti ini. Jadi orang sebelum meninggal itu ada fasenya, ya. Kemudian penerimaan, sikap yang tenang, tidak semua dapat mencapainya, ya. Jadi tidak semua orang dapat mencapai fase yang penerimaan ini, ya, di fase ini. Nah, berikutnya fungsi kematian, ya. Nah, ini fungsi kematian ini sebagai jawaban dari sumber ajaran-ajaran agama. Jadi ajaran agama di beberapa agama mungkin diajarkan bahwa memang manusia itu nanti akan mengalami kematian, gitu ya. Kemudian ajaran agama tidak memandang semata-mata sebagai kematian fisik, ya, tetapi sebagai fungsi rohaniah, yaitu memberikan pembalasan. Jadi nanti kehidupan itu tadi tidak hanya sekedar selesai di dunia saja, ya, tetapi masih ada masih ada kehidupan di fase berikutnya, ya. Contohnya kalau misalnya Muslim, kehidupan tidak selesai di dunia saja, tapi nanti masih ada akhirat, di mana nanti ada proses dan pembalasan terhadap apa yang sudah dilakukan selama di dunia. Kemudian fungsi kematian yang berikutnya yaitu untuk menghentikan budidaya, prestasi, dan sumbangan seluruh potensi kemanusiaannya. Ya, jadi ada masanya, ya, tidak terus-menerus seseorang itu hidup berprestasi, ya, atau memberikan sumbangan potensi hidupnya, ya. Nah, ini ada batasnya. Batasnya adalah di kematian. Kemudian sikap menghadapi kematian, ya. Orang yang menyiapkan dirinya dengan amal perbuatan yang baik, ya. Jadi ada yang menyiapkan dengan berbuat baik, ya. Karena apa? Karena didasarkan makna rohania tadi, didasarkan makna bahwa ada hari pembalasan, ya. Ada kehidupan setelah mati, ada pengadilan, ya, setelah
mati ya terhadap perbuatan yang dilakukan di dunia. Makanya menyiapkan kematian ini dengan amal perbuatan yang baik. Kemudian ada yang abai ya terhadap peristiwa kematian ya karena menganggap kematian ini sebagai peristiwa alami ya ya udah dijalani aja ya tidak tidak menghiraukan atau tidak ada warna makna rohani di situ ya. Jadi keyakinannya mungkin hanya peristiwa alami ya sudah setelah itu terputus tidak ada kehidupan lagi, tidak ada pembalasan, tidak ada pengadilan ya. Jadi dia bebas aja, tidak ada persiapan yang spesial ya karena dianggap sebagai peristiwa yang alami. Kemudian ada yang merasa takut ya atau keberatan untuk mati karena terpukau oleh dunia dan materi. Contohnya tadi misalnya ya. Jadi sudah menggapai materi sedemikian rupa prestasinya tinggi ya, sudah menguasai ini itu dan sebagainya. Nah, akan ada rasa ketakutan ya untuk meninggalkan apa yang sudah diraih. Kemudian melarikan diri dari kematian ya, karena menganggap kematian itu merupakan bencana yang merugikan ya. Berikutnya berduka. Nah, jadi dari adanya kehilangan, adanya kematian, ya, respon psikologis itu nanti di sini ya. Respon psikologis yang timbul adalah berduka, ya. Nah, berduka adalah respon emosi, teman-teman ya. Jadi ini respon emosi. Jadi berduka itu sebuah respon, bentuknya emosional, ya. Respon emosi terhadap kehilangan, ya. Nah, bentuknya seperti apa berduka itu? Rasa sedih, gelisah, ya, cemas, ya. Nah, kalau secara fisik akan kelihatan sesak nafas, ya, susah tidur, dan masih banyak lagi yang lain, ya. Nah, berduka merupakan respon yang normal, ya, pada semua kejadian kehilangan atau kematian, ya. Nah, ini Nanda, ya, kalau kita merujuk pada Nanda, ya. Tipe berduka itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu berduka diantisipasi dan ada berduka yang sifatnya disfungsional. Nah, ini tipe berduka ya, menurut Anda. Yang pertama berduka diantisipasi, ya, atau normal. Nah, yang normal ini seperti apa sih berduka, ya? Nah, berduka yang normal itu pengalaman individu dalam merespon kehilangan yang aktual, ya, ataupun yang dirasakan, ya. Nah, sehubungan dengan kehilangan hubungan atau kehilangan objek, ya, atau ketidakmampuan secara fungsional, ya. Nah, ini sebelum terjadinya kehilangan. Ya, jadi sudah dipersiapkan sebelumnya, diantisipasi. Nah, kalau yang berduka disfungsional, ya, yang abnormal, ini pengalaman individu yang responnya dibesar-besarkan saat individu mengalami kehilangan secara aktual maupun potensial. Jadi ini lebih responsnya itu lebih lebih besar gitu ya dibandingkan dengan yang berduka normal. Nah, ini teman-teman ya, tahapan atau patofisiologi orang berduka ya. Orang berduka itu pasti akan melampaui beberapa fase ya. Jadi akan mengalami beberapa fase ya. Nah, yang pertama, orang yang berduka pertama kali dihadapkan pada kehilangan, dihadapkan pada kematian, ya. Proses berduka yang dialami yang pertama adalah delay, ya. Nah, ini periode ini berduka yang tertunda, ya, bisa sampai 2 minggu atau sampai dengan bertahun-tahun, ya. Kemudian eh, yang kedua berduka yang absen, ya. Jadi tidak ada ekspresi berduka, ya. Jadi ada yang berdukanya itu sekarang kehilangan, tapi pada saat kehilangan itu belum belum merasa bahwa dia kehilangan ya, belum bersedih, masih bingung ya dengan kehilangan yang terjadi saat ini. Nah, baru setelah, nah kalau ini yang patologis ya, jadi lebih dari 2 minggu. Nah, biasanya atau terjadi di
keesokan hari ya atau kapan gitu ya. Tapi yang jelas kurang dari 2 minggu itu masih masuk ke dalam tipe berduka yang masih normal gitu ya. Nah, kemudian yang absen ya, yang benar-benar tidak ada ekspresi berduka sama sekali. Ya, jadi dihadapkan pada kondisi kehilangan atau kematian, respon dari individu tersebut tidak ada sama sekali berduka. Nah, ini orang ini perlu dipertanyakan ya, ini masuk ke dalam pathological grieving ya atau berduka yang patologis ya. Kemudian kronik. Nah, ini yang terlampau kepanjangan berdukanya ya. Jadi orang berduka itu memang fisiologis atau normal ya, cuman ada batas waktunya ya. Nah, kalau terus-menerus, nah ini bisa jadi menyebabkan masalah kejiwaan ya. Kemudian inhibited grief ya, respon berduka yang terbatas. Nah, karena apa? Karena tidak sepenuhnya bisa diekspresikan ya. Jadi contohnya memunculkan sindrom seperti complicated grief ya atau clinging grief ya. Jadi mau mengekspresikan dukanya itu dia tidak bisa berekspresi secara maksimal ya, mungkin karena ada batasan-batasan peran ya, batasan lingkungan dan lain sebagainya, sehingga ada proses berduka yang tertekan di situ. Kemudian unresolved grief ya, ini diekspresikan dalam bentuk keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan sehingga keluhan sampai keluhan psikologis ya. Jadi orang berduka secara fisik, kalau diperiksa secara objektif, dia tidak mengalami masalah metabolik atau tidak mengalami masalah apa, tapi dia merasakan ketidaknyamanan pada fisik itu. Ya, ini namanya masuk ke dalam unresolved ya. Dia masuk ke dalam ranah keluhan-keluhan di fisik ya. Kemudian keluhan di psikologis juga, misalnya sulit bertoleransi dengan kesakitan, tidak mempunyai kekuatan ya. Kemudian ini menyebabkan rasa berduka itu tidak terselesaikan ya. Nah, dan ini akan apa? Menghantui ya, akan berada pada fase kehidupan ini dalam jangka waktu yang lama. Dia tidak bisa berdamai ya dengan proses kehilangan atau kematian. Berikutnya teori tentang proses berduka. Ya, di sini ada 4 teori, mulai dari teorinya Kubler-Ross, kemudian Engels, ya, kemudian Rando dan Martusio. Nah, ini teori yang paling terkenal ya, yang paling mudah untuk diidentifikasi ya di tahapan-tahapan atau rentang respon berduka itu ya. Nah, orang berduka akan mengalami fase-fase ini ya. Yang pertama fase denial. Ya, jadi fase menolak ya. Dia tidak percaya terhadap kejadian kehilangan atau kematian itu. Kemudian berikutnya dia akan jatuh ke dalam kondisi marah ya, anger. Marah kenapa ini terjadi? Gitu ya. Kenapa ini terjadi pada saya? Kemudian bargaining. Ya, di sini proses transaksi di dalam intra individu itu ya. Nah, terjadi bargaining. Berusaha mencari hal yang positif, mencari hikmah, ya. Nah, kemudian fase berikutnya dalam keadaan depresi, ya. Setelah itu bangkit dalam keadaan acceptance, dia menerima. Nah, sudah setelah itu bisa melanjutkan kehidupan lagi, ya. Nah, ini denial atau penyangkalan, ya. Nah, ini individu ini yang mengalami kehilangan atau kematian ini bertindak ya sebagai seorang tidak terjadi apa-apa ya, menolak untuk mempercayai kejadian kehilangan tersebut ya, tidak mungkin seperti itu ya. Nah, tidak akan terjadi pada saya. Nah, ini kata-kata yang umum dilontarkan ya, penolakan terhadap peristiwa yang sedang dialami. Kemudian marah ya, anger. Nah, ini pada saat kemarah ini mempertahankan kehilangan dan mungkin bertindak lebih, ya. Orang akan lebih sensitif hingga mudah sekali tersinggung dan marah, ya. Nah, ini coping individu untuk menutupi rasa kecewa dan merupakan manifestasi dari kecemasan yang dihadapi, ya. Jadi sebenarnya marah ini sebuah respon cemas ya yang dialami oleh individu untuk menghadapi kehilangan ya, atau rasa kecewanya ini ditutupi dengan kemarahan. Sebenarnya dia tahu dia kecewa dengan
proses kehilangan atau kematian yang terjadi, ya. Tapi dia menutupinya dengan rasa marah. Kemudian di sini ada proses bargaining, ya, tawar-menawar. Nah, perjanjian, ya, ada perjanjian di sini, ya, untuk mencegah kehilangan, ya. Nah, pada tahap ini klien mencari pendapat orang lain, ya, bagaimana apa yang terjadi, ya, mulai apa namanya mencari, ya, mencari nilai, mencari arti, mencari hikmah, ya, dari kehilangan yang sedang dialami, ya. Nah, depresi berikutnya terjadi ketika kehilangan itu disadari, ya, dan timbul dampak nyata dari makna kehilangan tersebut. Tahap ini memberikan kesempatan untuk berupaya melewati kehilangan, ya, dan mulai memecahkan masalah, ya. Setelah bargaining ini akan ada pada tahap depresi, ya, di mana seseorang itu sudah mulai menyadari, ya, kehilangan dan lain sebagainya dan dampaknya, ya. Nah, kalau sudah sampai tahap depresi ini sebagai awal yang bagus, ya, untuk bisa pulih kembali, ya, perasaan berdukanya menjadi perasaan acceptance, ya, atau menerima. Nah, di sini perasaan acceptance, ya, atau penerimaan ini reaksi fisiologis menurun, ya, dan interaksi sosial berlanjut. Ya, jadi sudah mulai bisa kembali lagi ke kehidupan yang normal, ya. Nah, sikap penerimaan ini, ya, didefinisikan, ya, sebagai keadaan seseorang mampu menghadapi kenyataan, ya. Nah, daripada hanya menyerah dan pengunduran diri. Jadi dia lebih tegar, ya, dan bisa bisa take over semua kejadian-kejadian, ya. Arti dari kehilangan, arti dari kematian tadi sudah bisa dimanajemen dengan baik, ya, sudah bisa diterima sehingga si klien ini, ya, atau si individu ini bisa kembali hidup secara normal, bisa kembali berinteraksi secara sosial. Itu tadi yang teori Kobler, ya. Kemudian berikutnya teori Engels, ya. Nah, ini di Engels ini dibagi menjadi beberapa fase, ya. Fase yang pertama ini fase shock dan tidak percaya. Nah, ini menolak kenyataan atau kehilangan. Jadi hampir sama dengan fase denial tadi, ya. Reaksi secara fisik termasuk pingsan, diaforesis, ya. Nah, di sini disebutkan kalau yang teorinya Engels ini fase yang pertama. Jadi tidak hanya reaksi atau respons secara emosional, tetapi reaksi secara fisik juga disebutkan di sini, ya. Ada diaporesis, mual, diare, ya, detak jantung meningkat, tidak bisa istirahat, ya, insomnia ataupun kelelahan. Kemudian fase kedua, ini mulai berkembang kesadaran, ya. Mulai merasakan kehilangan secara nyata, ya. Jadi ini fase pertama ini masih fase shocknya, ya, masih fase kaget. Yang di sini sudah mulai merasakan kehilangan, ya. Mungkin di sini pasien atau individu, ya, klien akan mengalami rasa putus asa, ya, marah, bersalah, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan teorinya Kobler tadi sama, ya. Di sini intinya ada proses marah di sini, ya. Kemudian fase ketiga restitusi, ya. Nah, ini mencoba untuk sepakat. Kalau di teorinya Kobler tadi bargaining, ya, untuk sepakat untuk berdamai dengan perasaan yang hampa atau yang kosong. Nah, karena kehilangan masih tetap tidak dapat menerima perhatian yang baru dari seseorang yang bertujuan untuk mengalihkan kehilangan. Jadi kalau misalnya di sini masih belum bisa move on istilahnya, ya, dia masih berada pada rasa kehilangan, ya, jadi belum bisa pindah ke perasaan yang berikutnya. Kemudian fase keempat ini menekan seluruh perasaan yang negatif, ya, dan bermusuhan terhadap almarhum, ya. Bisa merasa bersalah atau menyesal tentang kurang perhatiannya di masa lalu terhadap almarhum, ya. Jadi di sini ada penyesalan, ya, perasaan-perasaan menyesal, ya, menyesal kurang perhatian, ya, menyesal tidak mengantisipasi apa gitu misalnya, ya, sehingga
kehilangan atau kematian itu terjadi. Kemudian fase yang kelima ya, menurut Engels yaitu di sini ya kehilangan yang tak dapat dihindari harus dimulai diketahui ya. Jadi sudah mulai menyadari bahwa kehilangan atau kematian ini harus disadari ya. Sehingga fase ini ya si klien akan mengalami kesadaran baru ya. Kesadaran baru tentang kondisi yang baru juga. Ya, kondisi baru ini maksudnya adalah kondisi yang pasca terjadinya kehilangan atau pasca terjadinya kematian anggota keluarga. Berikutnya yang ketiga berdasarkan teorinya Rando. Ya. Nah, teori Rando ini juga dibagi menjadi beberapa fase ya. Kalau yang Rando ini cuma ada 3 ya, lebih ringkas. Kalau yang tadi kan Kobler sama Engels kan ada 5 ya masing-masing. Kalau Rando ini ada 3 ya. Yang pertama penghindaran menurut Rando ya. Di sini meliputi shock, menyangkal dan tidak percaya ya. Kalau kita sejajarkan dengan teori sebelumnya ini pada fase denial ya. Kemudian berikutnya adalah konfrontasi ya. Di sini terjadi proses luapan emosi yang sangat tinggi ya secara berulang-ulang melawan kehilangan. Ya. Jadi di sini ada proses anger ya, marah ya, mengkonfrontasi ya. Nah, mereka ini fase ini dirasakan sebagai fase yang paling akut ya dalam proses kedukaan ini. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase akomodasi ya. Di sini secara bertahap ya sudah mulai bisa beradaptasi dengan keadaan pasca kehilangan atau pasca kematian itu tadi ya. Nah, di sini sudah mulai terjadi penurunan secara bertahap ya tingkat kedukaannya ya, mulai memasuki kembali secara emosional dan sosial dunia sehari-hari. Jadi di sini sudah mulai masuk ke dalam fase, kalau disejajarkan dengan 2 teori sebelumnya, masuk ke dalam fase acceptance. Berikutnya teori Martosio ya. Nah, Martosio ini menggambarkannya menjadi 5 fase juga ya, sama untuk proses kesedihan ini ya. Nah, kemudian, di sini durasi kesedihan bervariasi, ya tergantung pada faktor yang mempengaruhi respon kesedihan. Jadi tidak bisa ditetapkan berapa lama. Cuman proses berduka bisa disebut itu duka yang patologis dengan kriteria tadi ya. Mungkin berdukanya tertunda atau tidak ada rasa duka sama sekali ya, atau mungkin berdukanya berkepanjangan atau chronic grieving tadi ya. Nah, ini reaksi yang terus-menerus dari kesedihan biasanya reda dalam 6 sampai dengan 12 bulan. Dan berduka yang mendalam mungkin berlanjut sampai 3 sampai dengan 5 tahun ya. Jadi perasaan berduka ini pada individu itu bervariasi ya, bisa jadi 6 sampai 12 bulan atau kalau itu misalnya kehilangan yang sangat berarti ya dalam kehidupan mungkin bisa sampai 3 atau 5 tahun. Nah, teorinya Martosio ini satu ya, fasenya adalah shock dan disbelief ya, kaget dan tidak percaya. Ya. Kemudian berikutnya hearing and protest ya, kerinduan dan protes. Nah, kalau disejajarkan hampir sama ya, di sini menolak ya, denial. Kemudian kalau di sini marah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah anguish, disorganization dan despair ya. Di sini mulai ada penderitaan, kekacauan, keputusasaan ya. Kemudian tahap berikutnya yaitu identifikasi saat berduka. Ya, jadi sudah mengidentifikasi bahwa proses yang sedang dialami adalah proses berduka ya. Nah, kemudian di sini sudah tahap berikutnya yaitu sudah masuk ke rehabilitasi ya. Ada reorganisasi dan restitution ya. Jadi di sini reorganisasi lagi ya, mulai menyadari, mulai menerima dan sudah persiapan untuk kembali lagi ke kehidupan. Nah, ini kalau disejajarkan ya, 4 teori tersebut, ya ada Engel, Kubler, Martosio, dan Rando. Ya. Jadi setiap ini tahapannya hampir sama ya semua ya.
Nah, ini 3 teori ini ada 5 tahap, kemudian satu teori ini 3 tahap, 3 tahap ya, atau 3 fase. Tapi pada dasarnya teori yang dikemukakan oleh 4 orang ini ya semuanya sama, dimulai dari menyangkal, ya tidak percaya, shock dan lain sebagainya sama, ya atau menghindari. Kemudian fase berikutnya adalah marah, ya, protes, ya. Nah, ini masuk di fase yang kedua. Berikutnya mulai fase tawar menawar, ya, atau bargaining atau restitution, ya, atau konfrontasi, ya, kenapa ini terjadi pada saya, ini kenapa ini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah idealisasi, ya, atau depresi atau identifikasi kedukaan, ya. Di sini sudah kalau sudah sampai tahap ini sudah bagus, ya, berarti sebentar lagi si klien atau si pasien ini akan jatuh dalam fase atau berpindah ke fase berikutnya, yaitu menerima, ya, kejadian duka ini. Berikutnya jenis-jenis berduka, ya. Nah, ini ada berduka normal, ada berduka antisipatif, ada berduka yang rumit, ada berduka yang tertutup, ya. Yang berduka normal ini terdiri atas perasaan, perilaku, ya, dan reaksi yang normal terhadap kehilangan. Kemudian berduka yang antisipatif ini yaitu proses melepaskan diri yang muncul sebelum kehilangan, ya. Jadi contohnya tadi, ya, sudah mempersiapkan diri terhadap kematian anggota keluarganya karena sudah diketahui anggota keluarga tersebut mengalami penyakit terminal yang kemungkinan sembuhnya sangat kecil, ya. Jadi sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Kemudian berduka yang rumit. Ini dialami oleh seseorang yang sulit untuk maju ke tahap berikutnya. Jadi dia terlampau lama, ya, jatuh di fase berduka, ya. Atau mungkin tadi, ya, kalau kita kembalikan lagi ke jenis patologis, ya, berduka yang patologis yaitu masuk ke dalam kondisi apa namanya kronik, ya, kronik grief tadi, ya. Jadi berduka yang terlampau lama. Nah, di situ akan menghambat, ya, menghambat kehidupan seseorang. Kemudian berduka tertutup, ya, yaitu keadaan kedukaan akibat kehilangan yang tidak dapat diakui secara terbuka, ya. Lebih cenderung dia menyembunyikan, ya, rasa dukanya. Dia menyembunyikan, ya, rasa sedihnya, ya. Jadi dia tidak mau menampakkan bahwa dia sedang berduka. Nah, ini masuk ke dalam jenis berduka tertutup. Nah, ini tadi, ya, teman-teman, ya, tanda dan gejala berduka, ya, seperti yang di depan tadi, ungkapan kehilangan, menangis, ya, gangguan tidur, nafsu makannya terganggu, sulit konsentrasi, ya. Kemudian karakteristik berduka yang berkepanjangan, ya. Nah, ini menjadi penghambat, ya, seseorang untuk kembali beraktivitas baik secara fisik maupun beraktivitas secara sosial, ya. Nah, ini di sini kalau orang mengalami apa namanya berduka kepanjangan itu mengingkari, ya, mengingkari kenyataan kehilangan yang terjadi dalam waktu yang lama. Kemudian sedih berkepanjangan, ya. Biasanya kalau terlampau lama seseorang itu jatuh dalam keadaan berduka, itu akan diiringi oleh gejala-gejala fisik, ya. Diiringi oleh gejala fisik. Ya, baik itu entah mulai dari hanya psikosomatis saja sampai dengan memang benar-benar menimbulkan deviasi atau masalah kesehatan secara fisik. Kemudian adanya keinginan untuk bunuh diri, ya. Nah, biasanya ini akan muncul pada duka-duka yang berkepanjangan. Nah, bagaimana, ya, cara kita melakukan asuhan keperawatan pada seseorang atau individu yang mengalami proses berduka, ya. Nah, ini pada fase pertama yang pengkajian terlebih dahulu, ya. Nah, pada fase pengkajian ini apa yang kita lakukan yaitu kita melakukan pengamatan, ya, dan mendengarkan isi duka cita dari klien, ya.
apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, ya, apa yang dirasakan, dan apa yang diperhatikan melalui perilaku, ya. Jadi kita juga melihat, ya, melihat perilakunya, kita juga mendengarkan apa yang diungkapkan, ya, oleh si klien. Nah, ini apa saja ya yang harus kita amati? Yang pertama adalah yang kita nilai satu, persepsi yang adekuat tentang kehilangan. Ya, jadi dari hasil pengkajian itu kita harus bisa menilai ya bagaimana persepsi si individu itu terhadap kehilangan. Ya, kemudian yang kedua kita identifikasi dukungan yang adekuat ya ketika berduka akibat kehilangan. Ya, sejauh mana dukungan yang sudah diperoleh oleh si klien. Kemudian yang ketiga, bagaimana perilaku coping yang dilakukan oleh klien. Nah, itu kita identifikasi. Selain itu tadi ya, ada beberapa hal yang harus kita kaji juga ya. Yang pertama, faktor predisposisi ya. Misalnya ada orang, kalau orang itu berduka dan dia bisa berduka normal ya, tidak akan sampai pada fase di mana harus atau membutuhkan pelayanan kesehatan ya. Tapi kalau berduka itu kepanjangan ya, berkepanjangan, kronis ya, maka perlu dicarikan bantuan ya di layanan kesehatan. Nah, salah satunya pada saat kita melakukan pengkajian, kita mengidentifikasi faktor predisposisi ya. Nah, kenapa orang ini tidak bisa selesai dengan proses berdukanya? Coba dicari satu dari faktor genetik ya. Kira-kira apakah ada riwayat keluarga yang mengalami depresi ya. Kemudian yang kedua, gimana ya? Apakah status kesehatan jasmani sebelum mengalami kedukaan ini seperti apa? Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana status kesehatan mental ya dari si klien ini? Kemudian yang keempat, pengalaman kehilangan di masa sebelumnya atau di masa lalu. Ya, ini bisa jadi faktor-faktor predisposisi inilah yang menyebabkan proses berduka ini jadi terlampau lama. Berikutnya faktor presipitasi, ya, faktor pencetus. Nah, jadi kalau seseorang sudah memiliki salah satu, salah dua, atau salah semuanya, ya, kemudian dicetuskan oleh sebuah peristiwa, ya, atau faktor presipitasi, ya, maka akan jadi sebuah proses berduka yang sifatnya patologis ya atau tidak normal tadi. Nah, yang pertama faktor presipitasi ya yang menimbulkan seseorang berduka, satu, kehilangan kasih sayang ya yang sifatnya baik psikio, psiko, sosio ya. Nah, antara lain meliputi kehilangan kesehatan ya, kemudian kehilangan fungsi seksualitas ya, kehilangan peran, kemudian kehilangan posisi di masyarakat atau kehilangan harta benda ya atau orang yang dicintai atau mungkin kehilangan kewarganegaraan ya. Jadi kalau kita menghadapi orang yang berduka patologis tadi ya berkepanjangan, nah setelah kita ketahui adakah faktor predisposisinya ya, kalau ada, kemudian pencetusnya saat ini apa sih yang menyebabkan si klien ini jatuh ke dalam kondisi berduka. Nah, itu kita identifikasi ya, salah satu di antara beberapa hal ini. Berikutnya yang ketiga, mekanisme copingnya ya. Bagaimana mekanisme coping? Mekanisme coping itu reaksi individu ya menghadapi sebuah stresor itu seperti apa ya. Nah, bagaimana mekanisme coping yang dialami ya? Apakah denial ya, mengingkari tadi, kemudian apakah represi ya, mengesampingkan sesuatu yang menyakitkan ya. Kemudian apakah intelektualisasi atau menggunakan logika ya menghadapi kenyataan kematian atau kehilangan tersebut ya, apakah regresi ya malah mengalami kemunduran ya, ataukah disosiasi ya pemisahan proses mental dan perilaku dari sebuah kesadaran ya, atau mungkin disupresi ya mengesampingkan sesuatu yang menyakitkan gitu. Jadi cenderung dikesampingkan ya, jadi tidak diinternalisasi, diinterpretasi dan diterima ya, tapi malah disupresi ya, disampingkan.
Kemudian apakah mekanisme copingnya berbentuk proyeksi ya atau yaitu pengalihan kepada hal-hal yang lainnya. Ya, jadi bagaimana si klien itu menghadapi stresor sebuah kehilangan atau kematian, kita identifikasi ya, manakah dari beberapa mekanisme coping yang ada di bawah. Kemudian respon spiritualnya seperti apa? Kita kaji ya. Apakah kecewa, apakah marah terhadap Tuhan ya. Nah, ini respon spiritualnya kita kaji ya. Kemudian penderitaan karena ditinggalkan atau merasa ditinggalkan. Ya, ini perasaan menderita ya. Kemudian tidak memiliki harapan ya atau kehilangan makna kehidupan misalnya akibat proses kehilangan atau kematian yang dihadapi. Ini respon secara spiritual bentuknya ini ya. Nah, dari ketiga ini mana yang sedang dialami oleh klien saat ini. Kemudian berikutnya respon fisiologis. Ya, respon fisiologis secara fisik mungkin akan timbul keluhan sakit kepala, ya, gangguan tidur, ya, gangguan makan, berat badan turun, ya, tidak bertenaga, berdebar-debar, ya, gangguan pencernaan, atau mungkin perubahan sistem imun atau sistem endokrin, ya. Karena pada dasarnya ya respon atau aktivitas emosional, aktivitas psikologis itu akan bisa memberikan dampak secara fisiologis ya melalui kendali rilis mungkin hormon-hormon yang tidak memberikan dampak positif ya terhadap tubuh tapi malah memberikan dampak negatif terhadap tubuh kita. Berikutnya yang kita kaji yaitu respon emosional ya. Nah, yang sedang dialami saat ini itu respon emosional seperti apa? Apakah sedih, cemas, benci, ya, perasaan bersalah, atau mungkin mati rasa, ya. Jadi dengan menghadapi kematian atau kehilangan itu bisa saja seperti ini ya. Variasi respon emosional dari seseorang itu bisa bentuknya seperti ini, ya. Atau mungkin emosinya berubah-ubah, ya. Atau merasa kesepian, menderita, ya atau mempunyai keinginan yang kuat untuk mengembalikan ikatan dengan individu atau benda yang hilang ya. Nah, ini macam-macam ya memang dan mungkin ini memang bisa ya terjadi pada individu. Atau depresi, apatis ya, kemudian putus asa atau pada fase disorganisasi ya. Nah, pada fase berikutnya kalau mungkin dia sudah mulai pada fase reorganisasi ya atau pada fase acceptance ya mungkin sudah mulai muncul perasaan rasa mandiri, rasa percaya diri lagi ya, rasa ingin untuk berinteraksi lagi secara sosial dengan orang, kembali lagi ke aktivitas semula. Nah, ini sudah mulai muncul kembali ya. Kemudian respon kognitifnya seperti apa? Kita identifikasi juga ya. Mungkin ada gangguan asumsi atau keyakinan ya. Mungkin karena merasa marah terhadap Tuhan ya. Ada kebencian terhadap Tuhan ya sehingga mengganggu asumsi-asumsi terhadap Tuhan ya, mengganggu keyakinan-keyakinan terhadap Tuhan ya, merasa bahwa Tuhan tidak sayang dia ya, Tuhan menyiksa dia. Nah, itu kita identifikasi. Kemudian mempertanyakan dan berupaya menemukan makna kehilangan ya. Jadi kita identifikasi apa sih makna kehilangan bagi individu tersebut. Ya, mempertanyakan dan berupaya menemukan makna kehilangan. Ya, jadi kalau seseorang itu sudah bisa memaknai sebuah kehilangan, ya, sudah bisa berdamai, maka ketidakseimbangan yang terjadi dalam emosional ya dalam psikologis akibat proses berduka atau kehilangan itu akan segera teratasi ya. Kemudian berupaya mempertahankan keberadaan orang yang meninggal. Jadi mungkin ada perasaan dia tidak mati kok gitu ya. Jadi dia masih tetap ada di samping, ada di sini, ada di situ ya. Jadi belum bisa respon kognitifnya belum bisa menerima ya, masih menganggap bahwa orang yang sudah meninggal tersebut masih ada ya.
Berikutnya, percaya pada kehidupan akhirat dan seolah-olah orang yang meninggal adalah pembunuh. Ya, ini bisa mungkin respon kognitifnya mempercayai kehidupan akhirat dan seterusnya. Ya. Berikutnya perilaku ya, perilaku yang tampak atau perilaku yang dimunculkan oleh pasien itu seperti apa ya dalam menghadapi proses kehilangan atau kematian ini. Apakah menangis tidak terkontrol ya? Apakah sangat gelisah ataukah mungkin perilaku mencari atau sangat irritable ya, sangat sensitif atau mungkin sikapnya bermusuhan. Dia tidak mau didekati ya. Bicaranya juga tidak mau misalnya ya. Dia menganggap orang-orang yang di sekitarnya itu menjadi musuh ya karena proses kehilangan tersebut. Kemudian mencari dan menghindari tempat dan aktivitas yang dilakukan bersama orang yang telah meninggal ya. Atau mungkin bisa menghindari ya, ada rasa trauma misalnya ya. Karena ada tempat-tempat tertentu yang biasanya eh, di apa ya dikunjungi ya atau mungkin ditempati oleh orang yang telah meninggal tersebut ya bisa saja dihindari atau mungkin malah melakukan aktivitas di tempat yang biasa digunakan oleh orang yang telah meninggal. Kemudian menyimpan benda berharga orang yang telah meninggal ya padahal ingin membuangnya. Nah, jadi mungkin ada yang respon perilakunya malah menyimpan ya atau ada yang malah apa ya menyingkirkan semuanya ya. Ini itu sebagai respon individu ya untuk mencapai kedamaian dalam psikologisnya lagi ya akibat proses kehilangan. Kemudian ada kalanya kemungkinan penyalahgunaan ini ya obat-obatan atau alkohol. Nah, ini sudah perilakunya sudah menyimpang ya. Kemudian melakukan gesture atau upaya bunuh diri atau pembunuhan. Nah, ini mungkin apa ya contohnya misalnya ada kematian yang tidak diharapkan yang mendadak dan faktor penyebabnya mungkin dari kekerasan ya kriminal. Nah, ada rasa timbul apa keinginan-keinginan ya untuk berperilaku upaya ini ya bunuh diri atau mungkin melakukan pembunuhan. Kemudian mencari aktivitas dan refleksi personal selama fase reorganisasi ya. Jadi mungkin kalau sudah di fase mau acceptance ya, sudah proses menuju acceptance. Nah, di sini si klien mencari aktivitas-aktivitas ya atau mungkin melakukan refleksi-refleksi secara personal ya sebagai upaya untuk apa? Menemukan ya sebuah kedamaian ya atau menemukan sebuah penerimaan ya di dalam perasaan individu terhadap kehilangan atau kematian. Nah, teman-teman, ini diagnosa keperawatan ya untuk masalah yang terkait dengan kehilangan, kematian, dan proses berduka ya. Diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI ini yang pertama adalah berduka, kemudian ada ketidakberdayaan, ada penyangkalan tidak efektif, ada coping defensif ya, kemudian ada coping tidak efektif, dan mungkin harga diri rendah situasional. Nah, ini masalah-masalah yang potensial muncul ya. Dari mana kita tahu? Ya dari hasil pengkajian yang di depan-depan tadi ya. Kira-kira apa yang data yang kita temukan ya. Nah, baru kita bisa menyimpulkan mana masalah keperawatan yang sedang dihadapi ya. Baik ini yang normal, berduka normal sampai timbul coping defensif, tidak efektif ya atau mungkin ketidakberdayaan ya sehingga perlu diberikan intervensi. Nah, berduka ini respon psikososial yang ditunjukkan oleh klien akibat kehilangan ya, baik orang, objek atau fungsi atau status atau bagian tubuh ya. Atau mungkin kehilangan sebuah hubungan, misalnya ya, diputus sama pacar ya. Jadi itu kan proses kehilangan ya, proses berduka. Kemudian penyebabnya ya, bisa karena kematian ya, baik itu yang tidak diantisipasi maupun yang diantisipasi ya, kehilangan ya, objek pekerjaan, fungsi status dan seterusnya ya, baik yang secara mendadak ya tiba-tiba atau mungkin yang diantisipasi. Nah, untuk yang berduka ya, masalah berduka ini data subjektifnya seperti ini ya, merasa sedih,
merasa bersalah ya atau menyalahkan orang lain atau tidak menerima kehilangan ya atau merasa tidak ada harapan. Ini masuk ke dalam beberapa tanda atau gejala atau data subjektif ya yang pada orang yang sedang mengalami masalah berduka. Kemudian DO-nya apa? Yang bisa kita lihat yaitu menangis ya. Kemudian pola tidurnya berubah dan yang ketiga tidak mampu berkonsentrasi ya. Nah, dari DSDO ini tegaklah masalah keperawatan tadi ya berduka. Oke, yang berikutnya ya, gejala dan tanda minornya ada data subjektifnya mimpi buruk ya, atau mungkin merasa tidak berguna atau mungkin fobia ya. Nah, ini. Kemudian data objektifnya marah, tampak panik, fungsi imunitasnya terganggu ya. Nah, ini mungkin beberapa kondisi klinik yang terkait ya, yang bisa menyebabkan proses kedukaan ya. Nah, ini ada kematian, ada amputasi ya, ada cedera medula spinalis ya, cedera medula spinalis itu di ini ya di tulang belakang ya. Kemudian kehilangan perinatal ya, penyakit terminal ya, misalnya kanker, kemudian putus hubungan kerja. Nah, ini kondisi-kondisi yang terkait dengan gejala-gejala yang dirasakan oleh klien ya. Nah, ini luarannya ya, targetnya adalah tingkat berduka ya. Luaran tambahannya ada dukungan sosial, harapan, ketahanan personal, ya, resolusi berduka, status coping, spiritual, serta tingkat depresi ya. Karena depresi ini masuk ke salah satu fase dalam berduka. Jadi harapannya apa? Tingkat berdukanya nanti jadi turun gitu, ya. Nah, intervensinya ya, intervensinya psikinya yaitu dukungan proses berduka dan dukungan emosional ya. Nah, ini intervensi dukungan proses berdukanya, oteknya ya, ada observasi yang pertama, identifikasi kehilangan yang dihadapi, kemudian proses berdukanya, sifat terkait ya pada benda yang hilang atau orang yang meninggal, kemudian identifikasi juga reaksi awal terhadap kehilangan ya. Jadi observasinya ada 4 hal ini. Kemudian terapeutiknya apa? Untuk mendukung proses berduka ini ya, tunjukkan sifat menerima dan empati ya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang yang sedang berduka itu lebih ke kita mendengarkan, kita menerima ya, kita berempati ya. Jadi jangan sekali-sekali kita sedang melakukan komunikasi dengan orang yang berduka kemudian kita langsung mematahkan atau menyangkal begitu saja ya. Maka kalau seperti itu nanti intervensi kita tidak akan tercapai ya. Jadi yang dibutuhkan oleh orang yang sedang berduka adalah dia didengarkan ya dan dia pengen mendapatkan rasa empati ya. Orang lain tahu apa yang sedang dirasakan. Berikutnya sikap kita ya yaitu memotivasi ya agar mau mengungkapkan perasaan kehilangan ya supaya tidak tadi ya supaya tidak terpendam, kemudian bisa menyebabkan masalah pada fisiknya. Kemudian motivasi untuk menguatkan dukungan keluarga ya atau orang terdekat. Nah, jadi dimotivasi keluarganya atau orang-orang terdekat ya yang bisa mendukung pasien atau klien untuk bisa segera keluar dari proses berduka. Kemudian fasilitasi melakukan kebiasaan sesuai dengan budaya, agama, dan norma sosial. Ya, jadi tidak kita batasi apa yang biasanya dia lakukan sebagai bagian dari proses berdamai ya dalam dirinya itu kita fasilitasi. Kemudian fasilitasi juga ekspresi perasaan dengan cara yang nyaman, ya. Misalnya baca buku, menulis ya ataupun apapun itu ya kita fasilitasi semuanya. Kemudian diskusikan strategi coping yang dapat digunakan. Ini didiskusikan bersama klien ya. Jadi kita identifikasi kira-kira aktivitas-aktivitas positif apa yang bisa dilakukan ya oleh si klien dan mendukung ya, mendukung proses berduka ini supaya lekas
diterima ya, kenyataan itu diterima dan bisa beradaptasi. Oke. Berikutnya intervensi bentuk edukasi ya. Nah, edukasi ini jelaskan kepada pasien ya. Nah, kita jelaskan apa? Jelaskan tentang proses kehilangan ya, tentang proses kematian ya, supaya itu diintegrasikan dengan proses berduka yang saat ini sedang terjadi pada klien. Ya, sehingga klien akan lebih mudah untuk bargaining ya, lebih mudah untuk acceptance tentunya. Kemudian, nah ini ya kita 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 ajarkan ya kepada pasien ya bahwa sikap mengingkari, sikap marah, tawar menawar, depresi, menerima adalah wajar. Jadi kalau kehilangan itu ya memang wajar. Kalau misalnya marah, kemudian tidak bisa menerima ya dengan keadaan yang sedang dialami saat ini, itu hal yang wajar ya. Jadi bukan hal yang tidak normal, tapi itu kita sampaikan ke pasien, tidak apa-apa, kita fasilitasi semuanya itu karena memang akan dilampaui oleh seseorang yang mengalami. Kemudian anjurkan identifikasi ketakutan terbesar pada kehilangan ya. Jadi apa sih yang jadi kita ajarkan klien itu untuk mengidentifikasi ketakutan apa yang menyebabkan si pasien itu jatuh ya dalam kondisi berduka ya. Apa ketakutan apa yang sedang dialami ya terhadap proses kehilangan atau kematian. Kemudian anjurkan mengekspresikan perasaan tentang kehilangan ya. Jadi sebaiknya perasaan itu diekspresikan ya, tidak disembunyikan tadi ya. Atau boleh berduka, tadi kan ada berduka yang disembunyikan ya, dia tidak mau menyampaikan ke orang lain. Nah, itu tidak baik ya, tidak baik. Jadi sebaiknya disampaikan ke orang lain. Kemudian ajarkan melewati proses berduka secara bertahap. Jadi diajarkan ya, diajak mengidentifikasi tahapan-tahapan proses berduka ya. Jadi klien itu kalau perlu sekarang fasenya misal pada fase anger ya, marah. Nah, jadi kemarin yang dirasakan saya tidak percaya, iya kemarin itu masuk pada fase ini penolakan atau denial. Kemudian Bapak atau Ibu masuk ke dalam fase yang kedua saat ini yaitu marah ya. Marah kenapa? Kesedihan kenapa Bapak diamputasi misalnya ya. Jadi ini wajar dan normal. Sekarang berada pada posisi ini. Dan lebih banyak dibantu dimotivasi ya pasiennya supaya bisa melalui proses berduka ini secara normal, tidak berkepanjangan. Oke, ya. Oke teman-teman sudah selesai ya untuk materi atau konsep kehilangan, kematian, dan berduka ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Belum ada? Oke, belum ada ya. Ya. Oke, Sepertinya kalau belum belum ada. ada, ya, belum ada ya. Oke, Mbak Valencia. Oke, oke. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Nanti kuisnya berapa hari sebelum kuis? Nanti saya reminder teman-teman. 3 hari? Ya, 3 hari tidak apa-apa, Nurse. 3 hari ya, nggak apa-apa ya. Jadi 3 hari, nanti 3 hari sebelum saya luncurkan kuisnya, saya reminder biar bisa belajar. Nanti pada hari H bisa mengerjakan ya. Oke, kalau sudah tidak ada, oh iya presensinya nanti saya presensikan langsung ya di sistem saya. Jadi teman-teman nggak usah presensi satu-satu ya. Oke, kalau sudah mungkin bisa kita akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih. Oke, ya sama-sama. Makasih ya.